Pemirsa, batalnya konser musik grup band asal Amerika Limp Bizkit di Garuda Wisnu Kencana Bali pada hari Jumat 5 Desember ini bukan saja mengecewakan calon penonton, tapi juga sejumlah artis yang telah berencana terbang ke Bali untuk menyaksikan pagelaran musik itu. Penyanyi Shanti, personil grup Rif dan juga personil grup Gigi misalnya. Mereka sudah jauh-jauh hari berencana nonton konser Limp Bizkit. Ada yang sudah pesan tiket konser, pesawat dan Halo pemirsa, kembali saya De Herlina menemui Anda dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang selalu setia menyuguhkan informasi dunia selebriti untuk menambah wawasan Anda tentang kehidupan orang-orang terkenal. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda untuk menyimak berbagai informasi terbaru dari dunia hiburan yang telah dipersiapkan oleh tim Cek dan Recheck. Dan sekarang langsung saja kita simak kilasan tayangannya. Keputusan grup musik asal Amerika Limp Bizkit yang membatalkan secara mendadak konsernya di Garuda Wisnu Kencana Bali pada tanggal 5 Desember ini membuat kecewa selebriti kita yang telah membeli tiket untuk menonton konser Limp Bizkit. Padahal mereka sudah meluangkan waktu dan membuking kamar hotel dan juga tiket pesawat hanya untuk melihat penampilan grup itu. Pasangan Sherly Margareta dengan Rede Kaligis akan menggelar resepsi pernikahannya pada hari Minggu 7 Desember nanti di Gedung Arkadia Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Seperti apa konsep resepsi pernikahannya dan sejauh mana persiapannya? Kedekatan artis Ayu Azhari dengan vokalis grup musik asal Amerika White Lion yaitu Mike Tramp sepertinya sudah semakin serius saja. Ini terlihat saat Mike syuting pembuatan video klip lagunya yang berjudul Hadijah di Cafe Mutiara Pondok Indah Jakarta Selatan pada hari Rabu dini hari lalu. Di tempat itu tampak Ayu Azhari yang setia menunggui Mike hingga syuting selesai. Lagu berjudul Hadijah yang dinyanyikan oleh Mike kabarnya ditujukan untuk Ayu Azhari yang bernama asli Siti Hadijah. Benarkah demikian? Artis sinetron Ersa Mayori rencananya akan melepas masa lajangnya pada hari Minggu 14 Desember mendatang. Ersa akan disunting oleh pria bernama Otto Satria Iskandar Dinata, mantan suami model dan juga sutradara video klip Bianca Adinegoro. Keputusan grup musik asal Amerika Limp Bizkit yang membatalkan secara mendadak konsernya di Bali pada tanggal 5 Desember ini membuat kecewa selebriti kita yang telah membeli tiket untuk menonton konser Limp Bizkit. Bahkan sudah ada di antara mereka yang mengundurkan jadwal show mereka agar bisa menyaksikan pertunjukan itu. Pemirsa, batalnya konser musik grup band asal Amerika Limp Bizkit di Garuda Wisnu Kencana Bali pada hari Jumat 5 Desember ini bukan saja mengecewakan calon penonton, tapi juga sejumlah artis yang telah berencana terbang ke Bali untuk menyaksikan pagelaran musik itu. Penyanyi Shanti, personil grup Rif dan juga personil grup Gigi misalnya. Mereka sudah jauh-jauh hari berencana nonton konser Limp Bizkit. Ada yang sudah pesan tiket konser, pesawat dan juga akomodasi. Bahkan ada rela yang tidak menerima job pada tanggal 5 Desember hari ini hanya supaya bisa nonton Limp Bizkit. Kelompok musik Rip awalnya nekat akan terbang ke Bali meskipun keesokan harinya atau hari Sabtu 6 Desember besok mereka akan tampil dalam Asian Rock Concert di Taman Impian Jaya Ancol. Tapi apa mau dikata, konser yang telah dipromosikan cukup gencar itu akhirnya dibatalkan. Udah bukan tiket aja mbak, tiket konser, tiket pesawat, hotel, nyewa mobil, terus segala macam. Dan itu tuh gue beli sekitar semingguan setelah gue lihat ininya, iklannya gitu loh. Jadi kan sebagai yang lumayan ngefans gitu ya, gue pengen lihat apalagi di GWK kan, gue pengen lihat tata panggungnya, tata lampunya segala macam. Langsung lah buru-buru, dan itu gue udah bayar gitu loh semuanya. Udah pesan sama Kunci tanggal 5 Desember jangan terima kerjaan, jangan apa-apa karena kita akan pergi ke sana dan visit mau datang dan kita mau nonton gitu, rencananya seperti itu ya gitu loh. Telepon sana telepon sini dan akhirnya dapat teman-teman sendiri yang di Bali, teman-teman dari sini kita berangkat sama-sama yuk gitu apa cari hotel sama-sama yang gitu ngumpul berangkatnya biar rame-rame seru udah mau untung belum beli tiket perjalanan. Apakah mereka kecewa tidak dapat menyaksikan konser Limp Bizkit di Bali? Apalagi Shanti sudah siap terbang ke Bali dan Rif sengaja mengosongkan jadwal manggungnya demi pertunjukan itu. Yang gue kecewakan adalah maksud gue kalau misalnya oke urusan asuransi atau urusan izin ya jangan mengiklankan kalau memang belum benar-benar fix atau belum benar-benar semuanya aman gitu, karena sebagai fans begitu ngeliat iklannya kan pengen beli gitu. Andi udah denger
agak cukup lama tapi masih gosip mungkin atau apa-apa, sampai akhirnya ya baru akhir-akhir kemarin dengar betul cancel, wah kecewa. Ya mental jadi nganggur nggak ngapa-ngapain. Jadi kerjaan nggak ada, jadi tanggal itu ya kita Ya kita bikin tapi ya untuk yang memang kebetulan tanggal 6 sendiri Grip ada pertunjukan dan kita tadinya mau nonton terus paginya langsung pulang karena malamnya harus konser di Jakarta. Yang lebih beruntung mungkin kelompok musik Gigi. Mereka belum sempat memesan tiket konser apalagi pesawat dan akomodasi di Bali. Tadinya memang mau nonton Dani yang ngurus manajemen. Anjir. SMS-nya gitu. Enggak si Dani manajernya Gigi yang ngurus gitu. Ini nggak kompak banget gitu. Nggak, emang karena kita baru ketemu terus Iya. aja. Kita nggak ngomong dulu barusan. Ya terus apa namanya? Ya tapi ternyata Thomas ngomong gitu, gue telepon Dani dan lu cek aja sekalian. Apa memang jadi enggak? Ternyata memang dan cek nggak jadi. Pemirsa, konser Limp Bizkit untuk seluruh negara di Asia Tenggara memang telah dibatalkan secara mendadak oleh pihak manajemen dan agensi resmi grup musik ini di Amerika. Pengumuman pembatalan konser di Bali itu disampaikan oleh pihak promotor Indonesia yaitu Original Production. Menurut Tommy Pramata dan Antin Hernanta, dari pihak Original Production, sang vokalis Limp Bizkit Fred Dash khawatir dengan kondisi keamanan di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Ya semua juga nggak menyangka, even jangankan promotor, manajernya aja juga kaget karena dia si maskotnya ini, si kontroversialnya si Fred Durst ini dia membatalkan dengan alasan ya saya takut ke Asia Tenggara. Jadi kan sesuatu yang nggak masuk akal ya. Dia sampai manajemennya bilang berarti kita nih menyalahi kontrak, kita ini ya dia bilang ya, saya lagi takut. Nah, itulah keputusan yang diambil, jadi crazy ini. Apakah pembatalan ini merupakan sekedar penundaan atau memang tidak akan pernah lagi mengadakan konser di Indonesia? Kalau dari Fred Durst-nya sih, bicara Fred Durst ya kita dari si orang itu ya dibilang batal, tapi kita punya kontrak kan, jadi harus kita persuade supaya dia bisa reschedule, karena ya kalau enggak kita nggak ada pilihan lagi, ya jalan terakhir ya kita akan tempuh secara jalur hukum. Bagaimana dengan tiket yang sudah dibeli? Apakah mereka akan menuntut agar uangnya dikembalikan? Gue mau balikin, gue telepon ke tempat penjualan tiketnya di Aquarius, mereka bilang mereka belum bisa balikin uangnya kalau belum ada surat pernyataan bahwa konser itu batal dari promotornya. Soal ngembaliin tiket gue rasa itu harus fair ya, nggak boleh ada potongan, nggak boleh dientar-entar, nggak boleh. Oke, gue balikin sekarang, sebulan kemudian baru uangnya gue kasihin, nggak boleh. Karena masa bisa ngamuk kalau kayak gitu ya. Maksudnya bukan perkara jumlah uang yang merasa tertipu gitu. Bagi artis Sherly Margareta, menikah untuk kedua kalinya tetap memiliki arti yang penting. Ini terlihat dari rencana resepsi perkawinannya dengan Reyde Kaligis yang akan digelar pada hari Minggu 7 Desember besok. Pemilihan tempat resepsi, susunan acara hingga busana pengantin menunjukkan bagaimana pasangan ini ingin mewujudkan impian mereka merayakan perkawinannya secara istimewa. Pemirsa, bicara soal perkawinan dan artis Sherly Margareta memang menarik. 2 kali sudah ia menikah, 2 kali juga ia sempat merahasiakan perkawinannya. Pernikahan pertamanya dengan David Henry Prabowo justru terungkap saat keduanya telah berpisah cukup lama. Sementara perkawinan keduanya dengan Rey Kaligis yang telah dilaksanakan pada tahun 2002 lalu baru diakui keduanya baru-baru ini. Tanggal 7 Desember yang disebut-sebut sebagai tanggal mereka menikah secara resmi justru merupakan tanggal digelarnya acara resepsi. Ini memang bukanlah pengalaman pertama Sherly untuk menikah. Tapi sepertinya Sherly tetap menambahkan bisa menggelar resepsi perkawinan yang indah layaknya seorang gadis yang akan menikah untuk pertama kalinya. Itu terlihat dari berbagai rencana yang telah mereka susun untuk menyukseskan acara resepsi. Dari pemilihan tempat digelarnya acara hingga busana pengantin. Pasangan ini memilih Gedung Arkadia di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan sebagai lokasi resepsi pernikahan yang digelar pada hari Minggu besok tanggal 7 Desember. 4 hari sebelum resepsi atau Rabu kemarin, Sherly sudah melakukan fitting gaun pengantin rancangan Johannes Bridal. Sementara Rey mencoba jas pengantin rancangan Richard Costume Design. Tentang pemilihan perancang dan model pakaian pengantinnya itu, Sherly dan Rey menjelaskan kepada Cek dan Recheck. Johannes tuh 6 bulan lalu. Jadi tapi untuk deal bikinnya ini nih sketsanya udah oke, itu 1 bulanan karena susah ya. Kebetulan saya Ray sibuk, Johannes juga sibuk.
sebulan itu kita ketemu konsep ininya apa. Jadi kita ngobrol, mau saya apa, mau Re apa, kita mau pestanya kayak gimana, terus selera kita kayak gimana. Yohanes berusaha untuk bikin wujudkan, terus diajak saya